telinga kita harus terbuka dan hati kita harus siap agar cetak biru untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan Allah dapat terukir dalam jiwa kita. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 28 Mei, judulnya Mengetahui dan Melakukan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 119 ayat 173. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Amin. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus banyak berbicara tentang hubungan, baik hubungan dengannya maupun dengan sesama. Di akhir khotbahnya, Yesus menyampaikan sesuatu yang sangat menusuk hati. Yang ditulis dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Yesus menjelaskan bahwa ada orang-orang yang berseru kepadanya dan jelas tahu tentang dia, tetapi sebenarnya tidak mengenalnya. Alkitab mengatakan bahwa umat Allah dapat binasa karena tidak mengenal Allah, karena mereka menolak pengetahuan. Sebagaimana ditulis dalam Hosea 4 ayat 1, 6, dan 10. Kita tidak boleh meremehkan pentingnya pengetahuan kebenaran Alkitab yang kekal. Namun, jika pengetahuan tersebut tidak mengubah kita dan tidak memperdalam komitmen serta hubungan kita dengan Allah, yaitu kita tidak mengenal Allah, maka itu tidak ada gunanya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yesus menyatakan bahwa syarat untuk masuk ke dalam kehidupan kekal adalah melakukan kehendak Allah, yang hanya mungkin jika kita mengenal Allah. Kita tidak bisa melakukan kehendak Allah tanpa terlebih dahulu mengenal Allah. Ini adalah faktor penentu yang sangat masuk akal. Jika seorang anak mengatakan bahwa ia menyayangi orang tuanya dan si anak memang menuruti permintaan orang tuanya, maka tindakan si anak menunjukkan kedalaman rasa sayang dan hormatnya kepada orang tuanya. Begitu juga kita. Jika kita mengasihi Allah, kita akan rindu melakukan kehendak Allah, karena kita tahu tidak ada hal yang lebih baik daripada itu. Kita merespon Allah yang membawa penurutan kita kepada Allah, itulah wujud kasih, dan menunjukkan sifat sejati dari hubungan kita dengan Allah. Yesus menutup khotbah di atas bukit dengan tantangan terakhir yang penuh makna dalam Matius 7 ayat 24-29. Ketika kita benar-benar mendengarkan isi khotbah Yesus, kita akan merasa tertantang dan berubah. Tetapi lebih dahulu, telinga kita harus terbuka dan hati kita harus siap agar cetak biru untuk hidup dalam hubungan yang dekat dengan Allah dapat terukir dalam jiwa kita dengan setiap napas yang kita ambil. Hidup kita bisa dibangun di atas Kristus batu karang dan rencana sempurna Allah bagi kita. Cetak biru hubungan yang dekat ini bukanlah rahasia. Itu dinyatakan dalam halaman-halaman firman Allah
yang diilhamkan dan ditawarkan kepada setiap orang. Ini adalah pilihan pribadi setiap orang untuk menerimanya dengan iman, mengklaim kebenaran Kristus yang sempurna, dan kemudian melakukan kebenaran itu. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Desire of Ages, halaman 258-259. Yesus menunjukkan bahwa cara melawan kuasa jahat adalah dengan firman Tuhan. Kebenaran firman Allah memberi kekuatan dan kebebasan. Tuhan tidak memaksa manusia, tetapi memberi pilihan. Jika seseorang mau mencari dan melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan membebaskannya dari kuasa dosa. Setiap orang bebas memilih siapa yang akan mengendalikan hidupnya, apakah Tuhan atau kuasa kejahatan. Tetapi kabar baiknya, siapapun yang datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh pasti bisa diselamatkan. Bahkan doa yang hanya ada di dalam hati pun didengar oleh Tuhan. Tidak ada seruan orang yang membutuhkan pertolongan yang diabaikan oleh Tuhan. Orang yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan tidak akan dibiarkan berjuang sendirian. Memang setan akan berusaha mempertahankan orang yang pernah berada di bawah kuasanya. Tetapi malaikat-malaikat Tuhan akan berjuang untuk menolong dan melindungi jiwa itu. Tuhan sendiri berjanji akan melawan musuh yang menyerang umat-Nya dan memberi kelepasan bagi mereka yang percaya kepadanya. Karena itu, sekuat apapun pergumulan seseorang, selalu ada harapan di dalam Yesus. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa dosa dan kejahatan. Kristus sanggup memulihkan, membebaskan, dan memberikan kehidupan baru kepada setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.